Hai hai hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share ke teman-teman kalian guys. Assalamualaikum. Oh iya guys, kalian apa kabar nih? Aku udah lama nih nggak buat video ya. Jadi kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku selama 2 tahun tinggal di Jepang. Jadi walaupun baru 2 tahun, tapi aku sudah mendapatkan pengalaman dan pelajaran yang menurut aku sangat berharga dan ya jadi pelajaran aja buat aku kayak gitu. Jadi aku mau sharing ke kalian nih guys tentang dua hal ini. Satu halnya itu adalah tentang hal yang mengenakan ketika tinggal di Jepang dan hal yang tidak mengenakan ketika aku tinggal di Jepang. Tapi ketika aku menceritakan hal yang mengenakan di Jepang, bukan berarti aku pamer, dan bukan berarti ketika aku menceritakan hal-hal yang gak mengenakan di Jepang tuh bukannya berarti aku mengeluh atau menurunkan semangat kalian yang ingin ke Jepang gitu. Ya intinya aku hanya sharing, dan mungkin kalau kalian mendengar cerita dari beda orang ya pasti berbeda juga gitu, karena ini aku cerita versi aku sendiri dari pengalaman dan cerita aku sendiri kayak gitu, karena setiap orang tuh kan punya pengalaman dan ceritanya masing-masing. Oke, jadi kita langsung aja bahas poin pertama, yaitu hal yang mengenakan selama aku tinggal di Jepang. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share ke teman-teman kalian guys. Oke. Kali banget sumpah. Oke, di sini aku mau cerita tentang hal yang mengenakan selama tinggal di Jepang. Ya, yang pertama itu kalau kita kerja, dimanapun aja kita kerja pasti kita mendapatkan gaji ya. Ini aku nggak munafik ya, seneng lah orang dapat gaji kan ya. Ya maksudnya itu adalah kita nggak perlu minta lagi ke orang tua ya. Minta doa pasti perlu, maksudnya minta materi, minta uang gitu kan. Jadi kan nggak ngerepotin orang tua lagi. Terus malahan kita bisa membelikan sesuatu untuk orang tua, bisa membahagiakan mereka, juga bisa untuk tabungan kita di masa depan ya, bisa untuk nikah misalnya, asik. Ya gitulah pokoknya, itu hal yang mengenakan yang pertama. Nggak bisa dipungkiri lah ya, kalau di Jepang gajinya ya pasti lebih, alhamdulillah gitu ya. Ya intinya aku bukan pamer, tapi ini kan sekedar sharing dan itu memang faktanya gitu loh. Tapi dibalik itu semua ada effort yang luar biasa gitu loh. Makanya nanti effortnya itu apa, itu aku ceritakan di poin yang hal yang gak mengenakan ketika tinggal di Jepang gitu guys. Terus yang poin selanjutnya adalah aku mendapatkan pengalaman dan pelajaran yang luar biasa banyak yang aku gak bisa dapatkan di Indonesia gitu loh. Kayak misalnya nih, kalau di Jepang kan ada 4 musim, kalau di Indonesia kan cuma 2 musim ya, musim hujan, musim kemarau aja kan, musim panas gitu kan. Kalau di Jepang tuh ada 4 musim guys, jadi ada musim dingin. Nah ketika musim dingin tuh kayak aku, langsung bisa megang salju, memang terdengar norak sih, tapi memang ini faktanya, pasti setiap orang tuh merasakan senang dan excited gitu loh, ya nggak sih? Yalah ya, iya maksudnya tuh kayak seneng gitu loh, kayak aku ini langsung megang salju langsung ketika misalnya musim haru, jadi haru tuh musim semi, jadi itu bunga-bunga sakura pada bermekaran, dan itu aku bisa menyaksikannya langsung, bisa nyentuhnya langsung kayak gitu loh. Masya Allah cantik banget deh pokoknya musim-musim di Jepang tuh. Terus kalau ada ketika musim gugur, aku langsung melihat koyo, momiji yang kayak daun ganja yang 5 jari gitu loh, yang warnanya kuning. Jadi kalau musim gugur di Jepang tuh dia nuansanya kuning, orange, merah kayak gitu loh, kayak enggak pohon beneran gitu. Itu Masya Allah cantik banget tuh guys gitu. Kalau musim panas sih ya sama kayak di Indonesia sih, cuman lebih panas di Jepang gitu. Jadi ya sama aja hitungannya kalau musim panas. Tapi ketika 3 musim ini aku nggak bisa dapetin di Indonesia kan, jadi ya luar biasa, aku senang sih gitu, alhamdulillah. Itu hal kecil yang menurut aku menjadi pengalaman yang luar biasa. Aku tuh seneng mendapatkan budaya baru dari Jepang gitu, maksudnya kayak ya mereka luar biasa sopannya, luar biasa menghargai sesama orang lah gitu ya. Memang ya namanya setiap orang ya, bukan berarti di Jepang tuh orangnya semuanya sopan, enggak. Bukan berarti di Jepang tuh semuanya orangnya menghargai satu sama lain, enggak. Karena mereka ya kalau mau ngebully ya luar biasa sih ngebulinya ya, sama aja ya, manusia kayak orang di Indonesia juga. Cuman mereka tuh pada umumnya tuh kayak ketika kerja itu pelayanannya luar biasa baik dan teknologinya juga bagus banget gitu. Jadi tahu sendiri kan Jepang negara maju, ini bukan melebih-lebihkan tapi memang ini faktanya gitu. Jadi ini kan aku
aku kerja sebagai perawat lansia. Nah, aku kerja sebagai perawat lansia aja itu banyak teknologi-teknologi yang canggih di dalamnya gitu. Kayak ada mesin untuk ketika masuk ke ofuro. Jadi ofuro tuh kayak bathtub gitu loh. Kayak gitu untuk orang tua yang nggak bisa melangkah kakinya untuk masuk ke bathtub gitu. Nanti ada kayak lift gitu loh, kayak tempat duduk yang naik turun kayak gitu, canggih banget. Jadi kayak itu pelajaran sih buat aku kan. Terus juga lingkungan di Jepang Masya Allah bersih gitu. Aku lebih merasa aman aja di Jepang, dan mereka tuh orangnya jujur-jujur semua. Nggak semua, maksudnya rata-rata. Karena hal yang kami rasain, kayak teman aku waktu itu HP-nya ketinggalan di WC di sebuah restoran, dan ketika kita kembali gitu HP-nya itu masih ada gitu loh, dititipkan ke pegawai restorannya gitu loh. Jadi kayak bener-bener ya Allah jujur banget gitu loh. Kalau di Indonesia ya 80% udah nggak balik kan gitu, tapi kalau di Jepang tuh besar kemungkinannya balik kayak gitu loh guys. Jadi orangnya lebih jujur, lebih aman, lebih tertib. Ketika mengantri itu kayak nggak nyerobot gitu loh. Ya udah gitu, mereka bener-bener tertib lah pokoknya, disiplin juga kayak gitulah pokoknya. Aku salut sama orang Jepang di situnya. Nah, jadi selanjutnya adalah kita bisa bertukar budaya gitu loh guys. Jadi kita bisa mengenalkan budaya Indonesia. Kayak aku kan orang Islam juga, bisa mengenalkan Islam tuh gimana, kayak gitu loh. Jadi nggak cuman budaya mereka aja yang kita pelajari, tapi mereka juga jadi mengerti kita gitu. Jadi mengerti, oh Islam tuh kayak gini gitu loh. Oh kayak gini gitu, oh Indonesia kayak gini, oh ternyata Bali itu Indonesia gitu. Karena mereka tuh kalau ditanya kadang, oh Bali itu Indonesia, cuma tahu Bali tapi nggak tahu ternyata Bali itu merupakan bagian dari Indonesia gitu. Jadi mereka itu adalah salah satu hal yang positifnya juga sih menurut aku kayak gitu. Jadi ya mereka bisa mengenal setidaknya sedikit dari budaya Indonesia kayak gitu. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu tentang hal yang nggak mengenakan ya. Ini hal negatif lah menurut aku, tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Pokoknya ini versi aku ya, nggak tahu lah versi orang lain gimana. Aku sebagai muslim, sebagai minoritas tuh pasti susah untuk melaksanakan ibadah gitu. Kalau mau keluar, kalau di Indonesia tuh kan kayak di mall-mall itu udah disediain musola kayak gitu kan. Di mana-mana tuh ada musola kayak gitu kan, ada tempat duduk gitu. Nah kalau di Jepang itu tuh ya di mana sih kita jumpain musola gitu. Kalau ada pun ya di kota-kota besar kan, itu pun jauh banget. Sedangkan aku tinggal di kampung, ya jarang lah ada musola gitu. Paling kalau mau sholat bener-bener di ruang tunggu stasiun kereta kayak gitu. Itu pun kalau mau ngambil wudhunya susah karena di wastafel, jadi harus ngangkat kaki di wastafel gitu. Dan harus nunggu momen yang pas supaya nggak ada orang yang lihat itu. Maksudnya tuh kalau ada orang yang lihat takut kayak nggak sopan gitu nggak sih? Maksudnya ini wastafel untuk cuci tangan, untuk cuci muka, masa dibuat cuci kaki kayak gitu kan? Padahal ya untuk wudhu kita gitu sebenarnya. Itu yang susah. Terus kalau di saat kerja juga kita tuh susah untuk memanage waktu sholat. Poin kedua dari hal yang nggak mengenakannya, yaitu apa? Kita beda loh kerja. Aku belum pernah kerja di Indonesia, cuman dengar-dengar dari orang-orang itu kerja di Jepang tuh bener-bener gila-gilaan loh. Mereka tuh kayak kerja nomor satu loh orang Jepang tuh, kayak Masya Allah disiplin banget sih memang. Cuman kayak kalau kita kan orang Islam ada waktu sholat yang lebih penting gitu kan. Maksudnya ada yang lebih penting dari kerjaan. Kalau mereka tuh kayak nggak ada. Maksudnya kerja lah yang paling penting gitu dalam hidup mereka. Kayaknya gitu loh. Jadi kayak bener-bener untuk kerja gitu loh guys. Kayak gila-gilaan lah kerjanya. Jadi kayak kita harus ngikutin mereka kan pasti. Jadi kayak kewalahan aku sendiri jujur karena belum ada pengalaman kerja sama sekali. Ya PKL ada, cuman kayak ya udah loh gitu. Kalau di Indonesia ya pas aku PKL di rumah sakit dulu nih, kayak kalau nggak ada pasien yang bangunin infus macet atau gimana itu ya udah kita bisa tidur tuh. Misalnya ya 3 jam 2 jaman lah dalam satu shift malam gitu kan. Itu kalau di aku ya, nggak tahu loh rumah sakit yang lain mungkin lebih disiplin atau gimana, tapi berbeda aja gitu loh pengalaman aku di Jepang tuh. Memang sih setiap perusahaan tuh beda ya peraturannya. Ada teman-teman aku yang kayak ceritanya kayak aku yang waktu PKL di Indonesia, jadi dia bisa tidur selama nggak ada orang tua yang mau ke toilet atau gimana gitu kan. Ada juga yang satu malam tuh dijatah waktu tidurnya 2 jam. Kalau kami itu cuma 1 jam 15 menit gitu loh. Jadi selama berapa belas jam bekerja, kita juga istirahat sih sebelum tidur itu sekitar setengah jaman. Tapi kalau kita kan ada waktu sholat jadi sekitar
40 menitan gitu kalau nggak salah. Terus waktu sholat subuhnya 10 menit sama tidurnya 1 jam 15 menit ya, alhamdulillah lah tidak dikasih waktu untuk sholat subuhnya gitu. Jadi selain itu juga apalagi ya, aku lupa aku lupa mau ngomong apa. Bodoh kali, masih muda udah pikun. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Oh ya, itu tadi aku inget, alhamdulillah aku inget, seneng ya Allah. Selain itu kita nih harus kuat mental, fisik, kuat iman, kuat nafsu ya. Nafsu sama iman nih udah satu paket lah. Kenapa aku bilang kuat mental? Karena kita mau sukses harus butuh pengorbanan, salah satunya pengorbanan untuk jauh dari keluarga gitu. Ketika lebaran, ketika bulan puasa kita nggak bareng keluarga, bayangin aja ketika ada acara di rumah, misalnya adik khitanan gitu kan, misalnya kakak nikah, kita nggak ada loh, gimana. Dan paling buruknya adalah ketika sanak saudara kita meninggal gitu, karena kita di sini dikontrak gitu. Kalaupun kita pulang, waktu itu ada kejadian temen aku ya, mohon maaf ini, dia tuh ayahnya meninggal, tapi dia kayak pengen nanya kan kalau pulang tuh gimana. Kalau nggak salah cuma dikasih waktu 3 hari, dan 3 hari itu juga ada soal gaji dipotong atau enggak aku nggak ngerti, tapi soal biaya pesawat itu tanggungan sendiri loh. Kan kayak ya Allah gitu banget loh. Jadi itu juga salah satu konsekuensi yang harus kita jalani gitu ketika kita kontrak di Jepang gitu. Selain itu juga mental kita ketika ada di kerjaan. Yang aku bilang tadi, orang Jepang tuh gila-gilaan banget dalam kerjaan mereka gitu. Kayak mereka disiplin banget. Jadi kalau ada kesalahan segala macem gitu ya, misalnya kita ada di antara 2 orang atau beberapa orang, terus dibanding-bandingin, diremehin, itu jelek kena banget loh. Kayak ya Allah gini banget sih gitu loh asli. Orang ya sekuat apapun diremehkan, itu sefakta apapun namanya diremehkan pasti sakit hati gitu. Sakit kayak ya Allah ngerasa gini banget ya gitu, itu sakit hati banget gitu. Nah itu gimana kita cara mengelola sakit hatinya kita, gimana cara mengelola stres kita gitu loh. Apalagi kita jauh dari keluarga, kan nggak mungkin kan hal-hal kecil kayak gitu kita ceritain ke orang tua gitu kan. Orang tua pasti jadi beban pikiran juga kan buat orang tua gitu. Jadi kayak itu bener-bener nguras energi banget gitu loh. Bener-bener ya harus pintar-pintar memanagenya gitu loh. Kayak harus nyari teman yang bener-bener bisa diajak cerita gitu, diajak curhat kayak gitulah. Dan ceritain ke orang tua gitu. Memang orang tua mendoakan, ya itu terserah kalian, nah itu pilihan kalian mau cerita ke orang tua atau enggak gitu. Selain itu juga pikiran, karena ketika kita mau ngomong sama orang Jepang tuh kan harus menggunakan pikiran. Nihongo wakarimasen. Nihongo wakarimasen. Hiragana, katakana, kanji, atama ni hairimasen. Ya pikiran apa? Itulah tadi bahasa Jepang tadi ya. Kayak bahasa Jepang aku kan masih kurang sih menurut aku sendiri. Kayak kalau kita bahasa Jepangnya kurang, apa yang kita nyampein jadi nggak tersampaikan. Begitu juga sebaliknya, ketika mereka ngomong apa kita nggak ngerti kan jadi kayak gimana. Itu menguras pikiran juga, harus kuat di pikiran juga ya. Terus di iman dan nafsu. Kenapa aku bilang gitu? Ini loh, kita jauh dari keluarga, kita nggak dipantau langsung sama orang tua, jadi kita kayak bebas loh di Jepang tuh. Mau ngapain aja kita bebas gitu loh, kalau bener-bener nggak ingat Allah gitu. Maksudnya tuh apa? Kayak misalnya di Indonesia dia gimana ya, baik-baik gitu, tapi sesampainya di Jepang mungkin karena lingkungan dan pengaruh ya, lingkungan dan apa ya, karena bebas, karena nggak terpantau langsung oleh orang tua, jadi kayak misalnya maaf banget ya, misalnya dia minum minuman keras atau minuman keras gimana kayak gitu ya, mabok-mabokan ya, itu kemungkinan besar terjadi loh gitu di Jepang. Jadi perjuangan mau ke Jepang tuh bukan ketika kita sebelum berangkat ke Jepang aja, tapi perjuangan yang sesungguhnya itu ketika kita udah nyampe di Jepang gitu. Dan aku ngerasain banget gitu loh guys. Aku aja baru 2 tahun, belum lagi sampai yang udah 5 tahun, berapa tahun dan tinggal selamanya menetap di Jepang kan ya. Mungkin pengalaman mereka lebih luar biasa lagi daripada aku gitu. Terus juga ya itu tadi aku bilang kenapa nafsu, karena kan kayak aku sendiri aku baru bekerja, begitu tamat SMK langsung bekerja, langsung megang uang sendiri kan, jadi kayak wah aku punya banyak uang, kayak pengen beli ini beli itu ya. Ini nggak bisa dipungkiri emang kayak gitu kejadiannya nih. Jadi itu kita harus memanage nafsu kita untuk beli ini beli itu, jangan sampai ketika pulang nanti kita nggak punya apa-apa gitu. Oke, beli ini beli itu untuk menghargai diri kita, untuk mengapresiasi diri kita karena telah lelah bekerja ya, nggak apa-apa gitu. Cuman ya
jangan boros-boros banget, maksudnya kita harus punya tabungan ya. Jangan lupa juga untuk ngasih orang tua, karena sekaya apapun kita kalau nggak ngasih orang tua juga ya nggak berkah kan. Jangan lupa sedekah gitu ya, kayak gitu. Jadi harus, itu menurut aku susah sih mengontrol 4 itu tadi, mental, pikiran, nafsu, dan iman, kayak gitu loh guys. Jadi menurut aku itu aja beberapa poin dari hal positif dan negatif selama tinggal di Jepang. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi gambaran buat kalian yang mau ke Jepang. Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta share ke teman-teman kalian guys. Assalamualaikum, mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah.